kantor, bahkan orang dinas banyak perizinan, dosen. Jadi saya menyambung perkataan Pak moderator tadi, ini lebih banyak diskusi atau artinya represi. Kenapa? Mungkin bisa jadi ilmu yang ada pada Bapak lebih banyak pada saya. Namun saya teringat bahwasanya setiap ruangan ilmu itu biasanya ada ruang-ruang ilmu lainnya. Artinya kebetulan saya posisi di depan sini, mungkin ada sedikit banyaknya yang dapat Bapak ambil apa yang akan saya presentasikan nantinya. Kenapa? Karena setiap kita belajar atau menuntut ilmu, mungkin ya Prof atau Prof itu sudah pengalaman, makin banyak kita menuntut ilmu, makin banyak kita tidak tahunya. Kan itu Prof ya. Artinya kalau dari segi ilmu arsitektur, saya coba gambarkan hotel ini saja, bagaimana saya kaitkan dengan ruang ilmu. Ketika kita masuk gedung ini, kita akan melihat itu namanya gerbang Hotel Danau Toba ini. Oh, ternyata seperti ini bentuk hotelnya. Terus kita masuk, oh kayak ini parkirnya. Kemudian kita masuk ke lobi, oh seperti ini. Kemudian kita masuk hotel, oh seperti ini, seperti ini. Kemudian kita masuk ke ruangan kamarnya seperti ini. Artinya apa? Kita tidak akan putus menuntut ilmu. Makin banyak menuntut ilmu, mudah-mudahan makin rendah kita jadinya. Artinya semakin kita menuntut ilmu, semakin banyak kita tidak tahu. Jadi yang akan ingin saya sampaikan, apa yang nantinya kira-kira Bapak perlukan, silakan ambil. Baik, saya akan lanjutkan 5 elemen kompetensi. 5 elemen kompetensi itu ada di SKN ini, bisa Bapak download sebetulnya. Jadi 5 elemen kompetensi tentang melaksanakan pemeriksaan kondisi toilet ini. Ada lagi namanya 15 kriteria ujuk kerja. Jadi contohnya yang pertama elemen kompetensinya itu menyiapkan kegiatan pelaksanaan toilet dan kamar mandi MCK di lapangan. Salah satu kriteria ujuk kerjanya adalah peralatan yang akan digunakan untuk pemeriksaan toilet dan kamar mandi MCK yang disiapkan apa saja di lapangan. Itu gambaran tentang ini. Kemudian saya diberi tugas kedua yaitu tentang kode unit. Oke, melaksanakan pemeriksaan kondisi fasilitas keselamatan dan jalur evakuasi. Ini juga terjadi dari 3 elemen kompetensi, kemudian 9 kriteria ujuk kerja. Artinya apa? Dasar-dasar untuk melaksanakan pemeriksaan kondisi fasilitas keselamatan dan jalur evakuasi ini, inilah dasarnya. 3 elemen kompetensinya dan kemudian 9 kriteria ujuk kerja. Kemudian satu lagi yang ingin saya sampaikan dan saya hubungkan dengan SLF nantinya adalah yaitu melaksanakan pemeriksaan kondisi fasade atau dinding sisi luar bangunan dan penutup atap. Di sini ada 5 elemen kompetensi, kemudian 15 kriteria ujuk kerja. Jadi bangunan negara, sebetulnya proses ini bangunan negara maupun bangunan swasta hampir sama, hanya sedikit bangunan negara lebih banyak peraturan-peraturan yang harus kita ikuti. Bahwasanya persiapan pembangunan itu adalah penyusunan rencana kebutuhan, penyusunan rencana pendanaan, penyusunan dan penyediaan dana. Kemudian ada tahap 2-nya pembangunan, kemudian pasca pembangunan. Bisa kita lihat ini file juga bisa Bapak copy, nanti saya lanjut saja. Intinya saya langsung ke sini, mengapa kegiatan SLF sangat diperlukan, baik itu bangunan negara atau bangunan swasta. Tadi saya singgung sedikit, ada pertanyaan dari Ibu Dewi tadi ya. Ibu Dewi, ada keharusan bagi developer untuk pengurusan yang lalu kami mengadakan seminar sosialisasi
studi layak fungsi dan kaitannya Undang-Undang Cipta Kerja kebetulan diadakan di Grandika. Kebetulan saya ketua panitianya.